Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang perulangan atau repetition sebagai salah satu mekanisme untuk melakukan flow control atau pengendalian alir eksekusi program. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai percabangan atau branching yang juga merupakan bagian dari strategi mengendalikan alir eksekusi program. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu menjabarkan konsep dan peran dari perulangan atau repetition. Anda juga diharapkan mampu untuk mengembangkan solusi yang melibatkan penerapan konsep perulangan baik pada kasus sederhana maupun kompleks. Subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini antara lain yang pertama adalah latar belakang dari perlunya control flow, dan yang kedua adalah perulangan atau repetition dengan menggunakan bentuk for, while, dan do while. Mari kita mulai. Untuk membantu kita memahami mengapa kita butuh yang namanya control flow, kita akan lihat sebuah contoh. Nah, di sini contoh yang disajikan adalah vending machine atau mesin penjual minuman, ya, bisa minuman kaleng, bisa minuman botol. Meskipun sekarang sudah ada vending machine yang menjual handphone, casing handphone, snack-snack yang ringan-ringan, ya, makanan ringan, itu ada juga. Tapi kasus yang akan kita lihat adalah penjual minuman kaleng atau minuman botol, ya. Nah, di vending machine ini ada beberapa keuntungan. Saya catat di sini ada dua. Yang pertama adalah 24/7, artinya selama ada listrik, si vending machine ini bisa jualan. Tidak seperti manusia, terbatas ya, misalnya 8 jam setelah dia jualan, dia akan istirahat, toko tutup, terus nggak jualan karena tutup. Nah, kalau vending machine kan nggak gitu, dia bisa tetap melayani 24/7 selama tentu listriknya tidak biarpet ya. Yang kedua adalah otomasi. Jadi di sini tidak perlu ada penjual yang standby ya, seperti toko-toko konvensional. Di sini si mesin secara otomatis akan menerima uang, kemudian akan menghitung selisih kalaupun ada selisih dengan pembelian, terus memberikan kembalian, terus melayani customer dengan pilihan minuman yang dia pilih gitu ya, jadi serba otomatis. Enak sekali ya. Nah, pertanyaan yang muncul justru adalah pernah nggak kita lihat vending machine yang pilihan minumannya itu cuma satu? Nggak ada ya. Jadi biasanya pilihan di vending machine ini banyak sekali ya. Kalau ada 24 slot, bahkan ada 24 pilihan, ya dia akan memaksimalkan opsinya yang mungkin tersedia gitu ya. Jadi tidak ada atau hampir tidak pernah kita lihat ya, saya sendiri tidak pernah lihat ada vending machine yang cuma menyajikan satu pilihan minuman saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau cuma satu pilihan minuman saja? Boring ya? Aduh, gue nggak bisa milih, padahal saya pengen yang cola, tapi yang ada cuma air putih. Nggak fun ya? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita pikirkan bagaimana cara komputer bekerja, ingat komputer bekerja bagaimana? Top down ya. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan berhenti. Ya. Kemudian kalau kita mau si komputer itu mengerjakan hal yang sama, dia akan start lagi dari awal, kemudian sampai ke bawah, sampai ke akhir, kemudian dia akan mati. Kemudian kita harus mengulang lagi, mengeksekusi ulang program tersebut, lalu dia akan eksekusi dari atas sampai bawah. Setelah selesai, dia akan close. Bayangkan vending machine seperti itu. Ketika vending machine melayani satu penjual, melayani satu pembeli, satu customer, jadi customer udah milih, udah gitu pilihan cuma satu, tit, gitu ya. Kemudian keluar minumannya, lontong-lontong, diambil, transaksi selesai, terus si vending machine ini mati, gitu ya, harus di start ulang. Kenapa ya? Program jalannya seperti itu. Begitu sampai di bawah, dia sudah selesai melayani, stop, berhenti. Karena tugasnya sudah selesai, apa itu? Menjual minuman. Jadi ketika terjadi satu transaksi, cetek, keluar minumannya, uangnya di pas misalnya, misalnya harganya 10.000 ya, dia kasih uang 10.000,
Kemudian karena pas, kemudian dia sudah pilih minumannya, ya orang minumannya cuma satu jenis, kemudian keluar minumannya, transaksi selesai, udah selesai. Si vending machine akan shutdown, terus harus dihidupkan ulang. Nah itu kan nggak fun, itu nggak menarik, itu nggak asik aja gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh atau ilustrasi dari mengapa kita butuh eh, control flow. Nah kita akan lihat seperti apa sih control flow itu. Nah, kita akan kilas balik sedikit ya, bahwa komputer itu mengeksekusi instruksi dari atas ke bawah, atau top-down approach. Jadi, kalau kita punya beberapa instruksi, dia akan mengeksekusi dari atas ya, yang pertama, lalu kedua, ketiga, terus sampai dia berakhir sampai N, kemudian kalau udah N ya, dia sudah berhenti. Lalu kalau kita mau mengulang kembali ya, kita akan eksekusi ulang programnya, kemudian dia akan melakukan eksekusi ulang ya dari awal, kedua, ketiga, keempat sampai kemudian akhir terus off lagi, mati lagi gitu ya, udah selesai. Nah, kalau kita cuma punya satu flow, satu alir ya, cuma seperti itu, dari atas sampai bawah selesai, dari atas sampai bawah selesai, gitu ya, nggak menarik. Jadi kadang-kadang kita butuh variasi, kita butuh fleksibilitas gitu ya. Nah, kalau hanya ada satu flow, maka yang terjadi adalah si program itu yang mengatur usernya, bukan sebaliknya. Contoh vending machine yang tadi. Kalau pilihan minumannya cuma satu, artinya apa? Artinya si vending machine meminta atau memaksa si user untuk memilih ya opsi itu saja, karena pilihannya cuma satu. Misalnya pilihannya hanya cola, ya dia tetap dia harus pilih cola, meskipun sebenarnya dalam hatinya saya maunya air putih misalnya, atau saya maunya isotonik misalnya. Tapi kan nggak ada pilihan ya, dia harus pilih cola saja. Nah itu nggak menarik ya, dimana si vending machine memaksa kita sebagai user untuk memilih ya pilihannya cuma itu, karena flow-nya cuma begitu saja, tidak ada pilihan. Yang kedua adalah karena tidak ada pilihan, jadi dia nggak smart ya, nggak smart aja gitu, nggak enak makainya ya. Kan dia harusnya kan bisa mengikuti mau kita, maunya user, tapi ini karena nggak bisa ya, ya sudah, nasib ya. Yang berikutnya adalah tidak ada repetisi. Misalnya tadi, di kasusnya vending machine, ingat bahwa si vending machine itu setelah menyelesaikan satu transaksi, berarti dia sudah mencapai tujuannya. Tujuan dari vending machine adalah menjual minuman. Ketika minumannya terjual, satu, ya kan terjual ya, satu transaksi terjadi dan sudah berakhir, maka si vending machine itu akan shutdown, gitu ya, shutdown ya, nggak fun. Padahal harusnya si vending machine itu tetap melayani sampai apa? Sampai semua minuman itu habis. Jadi kalau minumannya masih ada, meskipun tinggal satu, ya dia harus tetap jualan. Kenapa? Dia masih punya target yang belum diselesaikan, yaitu apa? Menjual habis seluruh minuman yang dijual di vending machine itu. Nah, jadi itu adalah kondisi di mana tidak ada repetisi, tidak ada pengulangan. Jadi ketika transaksi berakhir, ya misalnya dia punya 24 slot nih ya, setiap slot itu isinya 10 minuman ya. Jadi misalnya cola merek A gitu, ada 10 minuman, 10 botol gitu ya. Nah, berarti ada 240 botol karena ada 24 slot. Kemudian untuk setiap slot itu ada 10 botol. Nah, kalau misalnya yang beli baru satu, berarti kan masih ada 239 botol lagi. Harusnya dia nggak shutdown. Dia harus, gue masih punya jualan nih, gue harus jualan lagi. Jangan shutdown dulu. Kan harusnya seperti itu. Itulah vending machine yang smart tadi ya. Jadi dia harus bisa memeriksa kondisi dirinya, sehingga dia bisa memberikan decision apakah saya harus shutdown, apakah saya harus tetap jualan. Nah itu sih vending machine yang smart. Yang terakhir adalah tidak fleksibel ya. Tadi sudah dari ilustrasi tadi sebenarnya Anda bisa menyimpulkan yang nggak fleksibel karena kita dipaksa untuk memilih satu pilihan. Setelah selesai transaksi dia shutdown, harus dihidupkan ulang oleh pemiliknya. Ya kalau modelnya kayak gitu, pemiliknya sama aja jualan manual ya, karena si vending machine itu butuh orang yang menghidup-hidupkan si vending machine setiap kali transaksi selesai atau terjadi ya. Jadi nggak fun, totally not fun. Ya, kita akan lihat seperti apa solusinya.
Untuk mencapai fleksibilitas yang tadi kita bicarakan, itu kan tadi kita ngomongin jelek-jeleknya ya. Jeleknya gini, kalau nggak ada gini-gini gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari apa solusinya. Nah, solusi yang bisa ditawarkan adalah yang pertama memberikan alternate flow. Jadi si user itu bukan lagi didikte oleh si vending machine, tapi si user yang mendikte vending machine. Hey, vending machine, saya mau yang ini. Tit. Ya dia kasih gitu. Saya mau yang ini. Tit. Ya dia ngasih itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan opsi yang diberikan oleh user. Bukan sebaliknya. User ini pilihannya cuma satu, lu harus pilih ini. Ini tuh nggak fun, ya yang tadi nggak fun ya. Kemudian kita akan selain memberikan opsi, memberikan alternate flow, juga si vending machine ini diberikan kemampuan untuk mengevaluasi diri, ya. Sehingga dengan dia bisa mengevaluasi diri, dia bisa menentukan apakah saya harus melakukan ulang sesuatu atau tidak. Misalnya seperti tadi ketika transaksi berakhir, si vending machine itu harusnya tugasnya sudah berakhir. Dia harusnya shutdown. Tapi dia harus sadar, saya belum selesai. Jualan saya masih banyak. Maka saya harus tetap jualan. Nah, itulah contoh repetisi, pengulangan. Jadi ada dua bentuk control structure atau control flow yang bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah percabangan. Percabangan ini untuk memberikan opsi, pilihan, alternatif. Yang kedua adalah repetisi, yaitu mengulang, ya, melakukan pengulangan aktivitas ketika kondisi tertentu itu masih tercapai. Jadi misalnya gini, kalau si vending machine tadi ya, untuk bagian eh, pembuatan alternate flow, itu dia memberikan usernya pilihan untuk atau memberikan opsi pilihan minuman. Itu contoh branching untuk membuat alternatif flow, ya. Untuk repetisi tadi kasus shutdown. Begitu situasinya begitu proses transaksinya selesai, dia belum tentu harus shutdown. Dia harus cek dirinya. Saya masih ada kerjaan nih, jualan masih banyak. Jadi jangan shutdown dulu, dia harus mengulang lagi ya, menunggu transaksi baru ya. Jangan shutdown dulu sampai transaksi semua semua minuman yang dijual itu habis ya. Kalau udah habis ya dia mau shutdown boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau belum habis jangan dulu lah, nanti sama aja nggak ada gunanya dengan menggunakan vending machine dengan manusia yang jualan manual ya, yang tradisional. Jadi ada dua pendekatan, yaitu branching, memberikan opsi, memberikan alternatif pilihan flow. Yang kedua adalah repetisi. Kita akan mulai masuk pada topik utama dari sesi kali ini, yaitu repetition, atau ada yang menyebut juga dengan iteration, atau ada juga yang menyebut dengan loop. Sesuai namanya, repetition itu digunakan untuk merepeat, untuk mengulang suatu eksekusi instruksi. Jadi kita punya serangkaian instruksi yang perlu kita ulangi pelaksanaannya. Itu adalah repetisi. Pertanyaannya adalah kapan kita harus mengulang? Atau bagian mana yang perlu diulang? Kita akan lihat pada bagian ini. Pada contoh vending machine yang tadi, repetition itu memberikan kepastian bahwa si mesin akan beroperasi sampai semua minuman yang dijual yang di dalam vending machine itu habis. Tidak ada yang tersisa. Jadi ketika masih ada yang harus dijual atau masih ada yang belum terjual, si mesin harus tetap beroperasi. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang harus dijual atau semua minuman sudah habis, baru si mesin boleh berhenti beroperasi, dia boleh shutdown. Decision untuk mengulang atau keputusan untuk menjual kembali atau keputusan untuk tetap beroperasi pada konteks kasus vending machine itu ditentukan oleh suatu kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya adalah ketika masih ada minuman atau masih ada yang belum terjual. Nah, kalau masih ada minuman atau masih ada yang belum terjual, maka si mesin harus mengambil keputusan untuk tetap beroperasi. Sebaliknya, jika sudah tidak ada lagi yang mau dijual atau semua
minuman sudah terjual, maka si mesin itu harus memutuskan untuk berhenti beroperasi, ya dia shutdown. Pertanyaannya kemudian adalah kapan sih kondisi itu diperiksa? Apakah sebelum melakukan operasi, sebelum beroperasi, atau setelah melakukan operasi? Nah, operasi yang dilakukan oleh si mesin adalah apa? Transaksi ya, melayani transaksi. Jadi ketika orang datang memasukkan uang, kemudian orang memilih pilihan minuman, lalu minumannya keluar, nah itulah operasinya, itulah transaksi yang harus ditangani oleh si mesin. Pertanyaannya, kapan kita memeriksa kondisinya? Apakah setelah suatu transaksi selesai atau sebelum transaksi dimulai? Nah, itu tergantung dengan bagaimana pola pikir kita. Nanti akan ada beberapa contoh tentang kasus-kasus yang kita akan selesaikan menggunakan repetisi. Nah, nanti mudah-mudahan bisa tergambar kira-kira kasus vending machine ini cocok menggunakan bentuk repetisi yang mana, atau bagaimana menyelesaikan kasus vending machine dengan menggunakan repetisi. Tadi sudah disampaikan bahwa di dalam sebuah repetisi kita akan mengulangi eksekusi dari serangkaian instruksi. Nah, kemudian dalam repetisi ini ada evaluasi kondisi. Ketika kondisi tersebut masih memenuhi syarat, maka instruksi di dalam repetisi akan dieksekusi. Tapi kalau kondisi yang dievaluasi ternyata tidak memenuhi syarat, maka repetisi atau instruksi yang ada di dalam repetisi itu tidak akan dieksekusi. Evaluasi itu dilakukan terhadap ekspresi yang menghasilkan nilai boolean. Nah, nilai boolean ini dihasilkan oleh atau dapat dihasilkan dari dua buah atau dua jenis bentuk operasi, yaitu operasi logical, masih ingat ya, logical operation, atau operasi relational. Jadi yang relational itu misalnya lebih kecil dari, lebih besar dari, itu ya, atau equality, non-equality, itu contoh yang relational. Nah, kemudian ada tiga bentuk repetisi yang sangat umum. Yang pertama adalah for, yang kedua ada while, dan do while yang terakhir. Untuk for itu cocok pada kasus-kasus yang deterministik atau bisa diprediksi berapa kali repetisi itu akan dilakukan. Biasanya bentuknya range value. Misalnya dari 1 sampai 10, dari 20 sampai 30, dari -1 sampai 9, misalnya contoh. Kemudian untuk kasus yang cocok untuk while, biasanya kasus-kasus yang non-deterministik atau yang sulit di forecast, ditebak kira-kira berapa kali nanti kira-kira iterasi atau repetisi dilakukan. Untuk do while biasanya juga cocok untuk kasus-kasus yang non-deterministik, bedanya adalah evaluasi kondisi dilakukan di akhir. Kalau for dan while, dua-duanya melakukan evaluasi di awal, kalau do while evaluasinya di akhir. Berikut ini adalah summary dari ketiga bentuk repetisi dan seperti apa sih atau apa saja sih karakteristiknya dari ketiga repetisi ini. Yang pertama kita akan lihat dari posisi evaluasinya. Untuk for itu berada di awal, untuk while juga berada di awal, jadi evaluasi kondisi dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan atau sebelum mengeksekusi repetisi. Kalau do while sebaliknya, repetisi dilakukan terlebih dahulu satu kali, lalu dilakukan pemeriksaan atau evaluasi terhadap kondisinya. Nah, untuk case study, untuk case yang suitable pada for, jadi bentuk perulangan for itu biasanya pada kasus yang deterministik atau yang bisa dipredik berapa kali iterasi akan terjadi. Misalnya pada kasus yang ada rentangnya ya, rentang 1 sampai 10 gitu ya, nanti ada contohnya. Kemudian untuk while dan do while itu pure untuk kasus-kasus yang non-deterministik
yang tidak bisa ditebak atau sulit sekali ditebak kapan atau berapa kali iterasi atau repetisi itu akan dilakukan. Selanjutnya adalah minimum iteration. Kalau for, minimum iterationnya 0 atau bisa saja tidak terjadi repetisi. Untuk while juga demikian, bisa saja tidak terjadi repetisi sama sekali karena kondisi diperiksa di awal. Kalau kondisi tidak memenuhi syarat, ya nggak perlu di repeat ya, nggak perlu dieksekusi, untuk skip aja. Nah, untuk while, minimum iteration atau minimum repetitionnya adalah 1 kali. Ya, minimal dia 1 kali eksekusi, kemudian diperiksa, oh udah nggak memenuhi syarat, maka dia akan skip. Jadi minimum 1 kali, itu perbedaan antara while dengan dua yang lain. Yang ini ada agak-agak, ya Anda harus coba sih sebenarnya. Oke, kita akan lanjut ya. Berikut ini adalah bentuk skematik dari ketiga repetisi. Untuk bentuk repetisi for dan while, jika Anda perhatikan, itu sangat mirip. Bedanya adalah untuk for bentuknya range evaluation, sementara while itu conditional evaluation. Misalnya kita lihat yang for. Ketika range evaluation-nya masih memenuhi syarat, maka eksekusi akan mengalir ke flow next. Tapi ketika range evaluation-nya gagal atau tidak lagi memenuhi syarat, eksekusi akan mengalir ke flow done. Nah, kita ambil contoh misalnya. Sebuah nilai X, nilai awalnya adalah 1, lalu kita akan melakukan repetisi dari nilai X sama dengan 1 sampai nilai X sama dengan 10 misalnya. Jadi kalau nilai X masih dalam rentang 1, dia akan melakukan repetisi. Kemudian akan dicek lagi range-nya, apakah X sekarang masih dalam range. Kalau nilai X masih dalam range, dia akan repetisi lagi, sampai kemudian nilai X tidak lagi di dalam range. Ingat bahwa nilai X di sini harus berubah setiap kali repetisi terjadi untuk memastikan bahwa suatu saat si range evaluation ini akan menghasilkan nilai yang menunjukkan bahwa kondisi tidak lagi memenuhi syarat. Jadi harus berhenti, ya, repetisinya harus berhenti karena balik lagi ya, deterministik, ya, harus punya akhir. Untuk kasus while, untuk model repetisi while, di sini ya seperti tadi ya, mirip sekali dengan for. Bedanya adalah di sini fully conditional evaluation-nya. Jadi ketika diperiksa kondisi atau ketika conditional evaluation-nya masih memenuhi syarat, maka eksekusi akan mengalir ke flow true. Sebaliknya, jika tidak lagi memenuhi syarat, akan mengalir ke flow false. Itu ya, cycle-nya seperti itu. Nah, kita akan lihat yang ketiga, do while, ini agak berbeda. Di sini evaluasinya berada di akhir, ya, berada di bawah. Jadi terlebih dahulu dilakukan eksekusi terhadap repetitionnya, body repetitionnya, yaitu mulai dari instruction, kemudian bla 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 gitu ya. Kemudian diperiksa apakah masih terpenuhi kondisinya. Kalau masih terpenuhi, kita akan ulangi lagi, ya, kita akan repeat, gitu ya. Tapi kalau kondisinya sudah tidak memenuhi, maka akan mengalir ke flow false. Dan ini adalah tiga buah gambaran atau model dari repetisi for, while, dan do while. Kita akan lihat contohnya berikut. Di sini kita akan lihat kasus-kasus yang cocok, contoh kasus-kasus yang cocok menggunakan model repetisi for. Ingat, karakteristiknya adalah yang pertama deterministik, kita bisa predik berapa kali akan berakhir. Kemudian biasanya bentuknya adalah range value. Contoh yang pertama misalnya kita diminta untuk lompat 10 kali. Oke, pertanyaannya, berapa kali Anda akan lompat? 10 kali. Ya, jadi deterministik ya, bisa kita predik berapa kali dia akan lompat, ya 10. Ya, setelah 10 gimana? Ya sudah, selesai, nggak usah lompat lagi. Ya, jadi bentuknya ada range dari 1 sampai 10, ini ya konteksnya ya. Dari pertama belum melompat, kemudian dia lompat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terus.
sampai 10. Kalau sudah 10, ya sudah selesai. Untuk contoh yang kedua adalah memeriksa 20 lembar jawaban. Ya, jadi misalnya ada setumpuk lembar jawaban, kemudian perintahnya adalah memeriksa 20 lembar jawaban. Ya. Misalnya saya ambil yang pertama, oke. Ini yang pertama ya, saya nilai, grade. Ambil lagi, yang kedua, oke, grade. Sampai 20. Ini yang ke-20, saya periksa, kasih nilai, oke. Pas ngambil yang ke-21, kan sudah di luar dari batasan. Batasannya adalah sampai 20. Jadi begitu saya ambil yang ke-21, oke, sudah 21. Saya stop, nggak jadi, nggak diperiksa, nggak dinilai. Ya, jadi hanya mengambil 20 yang pertama di sini ya. Jadi bentuk skematiknya seperti itu. Sangat sederhana ya. Selanjutnya kita akan coba lihat kasus yang cocok untuk bentuk repetisi while. Ingat bahwa untuk repetisi while itu karakteristik kasusnya biasanya non-deterministik atau sulit ditebak kira-kira berapa kali repetisi akan terjadi. Contoh kasus misalnya, lompat sampai matahari terbenam. Wah, berapa kali lompat? Nggak tahu, ya, tidak jelas, non-deterministik. Jadi kalau masih kelihatan mataharinya, masih kelihatan matahari, berarti saya harus masih lompat. Masih kelihatan matahari, lompat lagi. Lihat lagi, masih kelihatan, lompat. Sampai kemudian matahari terbenam ya. Jadi dia sudah memerah, terus di ufuk barat ya, kemudian dia akan hilang, ya, nggak kelihatan lagi. Setelah nggak kelihatan lagi, dia sudah berada di belahan bumi yang lain, ya kita stop, lompat. Ya, jadi kita tidak tahu berapa kali lompatan terjadi atau berapa kali repetisi ini dilakukan, ya, karena balik lagi non-deterministik. Jadi skemanya seperti itu. Kita akan lihat kasus yang kedua. Di sini misalnya menilai seluruh lembar jawaban. Jadi kalau masih ada lembar jawaban, saya periksa, kasih nilai. Masih ada, nilai. Masih ada, nilai. Masih ada, nilai, gitu ya. Terus menerus sampai kemudian tidak ada lagi lembar jawaban yang tersisa, yang belum dinilai tentunya. Wah, semua udah dinilai nih, berarti saya harus selesai. Ya, itu contoh kalau untuk kasus yang kedua. Nah, bentuk pemodelannya seperti ini. Simple sekali ya, nggak susah. Untuk kasus yang ketiga, while, itu kita perhatikan dulu karakteristiknya. Yang pertama adalah non-deterministik. Lalu karakteristik yang berikutnya adalah membutuhkan eksekusi 1 kali minimum. Jadi minimum body dari repetisi dilakukan 1 kali. Ingat bahwa while pemeriksaannya ada di akhir, berbeda dengan while yang ada di awal. Ya, karena berada di akhir maka memungkinkan si body dari repetisi itu dilakukan terlebih dahulu. Jadi minimum body repetisi dilakukan 1 kali. Ini contohnya. Misal Anda main tebak-tebakan angka, ya, Anda yang merandom angka, teman Anda yang nebak. Ingat, teman Anda harus menebak sampai benar, ya, sampai cocok. Kalau tidak cocok, dia harus menebak kembali. Nggak cocok, tebak lagi. Nggak cocok, tebak lagi. Sampai cocok. Jadi pemeriksaan kondisinya adalah ketika tidak cocok. Jadi ketika nggak cocok, ulangi. Ketika nggak cocok, ulangi. Ketika nggak cocok, ulangi. Gitu ya. Kalau cocok, ya selesai. Gantian gitu ya. Jadi misalnya Anda punya angka acak, misalnya 3, misalnya. Dari 1 sampai 10, Anda pilih 3 gitu ya. Kemudian Anda bilang, kau tebaklah dulu berapa angkaku, gitu ya. Misalnya teman Anda bilang, 2, salah, ulangi. 5, salah, ulangi. Sampai kemudian di akhir dia akhirnya mengatakan 3. Oh ya, cocok, mantap kau. Oke, selesai. Jadi tidak perlu repetisi lagi karena sudah cocok. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya Anda akan mendata hobi dari teman-teman Anda. Kita asumsikan semua orang punya minimal 1 hobi. Minimal 1 hobi. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, tapi minimal 1 hobi. Jadi Anda akan terus mencatat selama dia masih punya hobi.
Kalau hobinya sudah tidak ada lagi, ya Anda stop mencatat. Itu contoh kasus yang juga cocok untuk dual. Kan minimum punya satu ya tadi ya, minimum punya satu apa namanya hobi. Jadi ketika Anda datangi teman Anda, apa hobimu? Oh, mancing, catat. Ada hobimu lagi? Oh, nggak ada. Selesai ya. Kondisi sudah tidak lagi memenuhi, yaitu tidak lagi memiliki hobi yang lain. Tapi misalnya Anda tanya teman Anda, apa hobimu? Masak? Oke, masak. Masih ada hobimu yang lain? Oh, masih. Apa itu? Ya, makan masakanku. Oke, catat. Terus ada nggak hobimu yang lain lagi selain dua itu tadi? Oh, masih ada. Apa? Kulineran. Jadi kulineran itu jalan-jalan, cari makanan gitu ya. Oh ya, mantap-mantap itu. Masih ada yang lain? Nggak ada lagi. Selesai. Nah, itu adalah contoh kasus yang cocok menggunakan dual. Contoh-contoh yang lebih operasional akan saya demonstrasikan pada video yang terpisah. Jadi tidak berhenti di sini mengenai repetisi, masih ada beberapa video lagi yang akan berkaitan dengan repetisi atau pembelajaran kali ini. Berikut ini adalah beberapa hal yang saya sarankan untuk Anda lakukan sehingga Anda lebih mantap lagi menguasai isu yang sedang kita bicarakan. Yang pertama, Anda perlu benar-benar memahami kenapa sih harus melakukan repetisi atau kapan sih saya melakukan repetisi, ya. Yang kedua, Anda benar-benar memahami bentuk repetisi dari for, while, dan do while. Kapan menggunakan mereka? Kemudian Anda perlu memahami kasus yang deterministik dan kasus yang non-deterministik. Yang ini deterministik nih, karena begini, 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 begini. Yang ini non-deterministik, karena begini, 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 begini. Ya, jadi Anda perlu paham itu. Anda coba cari tahu, Anda coba cari kasus. Yang ketiga, coba Anda kembangkan situasi atau kondisi-kondisi yang barangkali ada di sekitar Anda, di mana di dalamnya ada aspek repetisi. Lalu coba gambarkan solusinya dalam bentuk repetisi, dan pilih dulu ya, Anda ini kayaknya cocoknya repetisi for ini. Kayaknya enggak deh, kayaknya dual. Ya udah, Anda coba gambarkan seperti apa bentuk skematiknya ya untuk melatih diri Anda. Demikian, ini adalah akhir dari sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Ciao.